Fashion dunia selalu berkembang dari tahun ke tahun. Banyak merek-merek baru bermunculan seiring dengan perkembangan zaman. Tidak sedikit brand lama mulai tersisihkan dalam persaingan. Namun, tidak untuk brand yang satu ini, yaitu Chanel. Brand premium ini tetap eksis meskipun telah berumur lebih dari 100 tahun. Tahukah kalian awal mula brand fashion terkemuka di dunia? Nah, di video kali ini kita akan bahas secara singkat sejarah berdirinya brand fashion bernama Chanel. Chanel merupakan sebuah perusahaan multinasional yang menghasilkan berbagai macam produk busana, parfum, dan juga perhiasan. Perusahaan ini didirikan oleh Gabriel Bernard Chanel yang lahir di sebuah desa di Prancis pada tanggal 19 Agustus 1983. Pada usia 12 tahun setelah kematian ibunya, Chanel dimasukkan ke panti asuhan oleh ayahnya. Chanel lalu dibesarkan oleh para biarawati dan mengajarinya cara menjahit. Setelah berusia 18 tahun, ia memutuskan untuk meninggalkan panti asuhan dan pindah ke asrama Katolik yang terletak di kota Moulin. Untuk memenuhi kehidupannya, ia bekerja sebagai penjahit dan bernyanyi di kafe. Saat menjadi penyanyi di kafe itulah Gabriel mendapatkan julukan Coco. Beberapa orang mengatakan bahwa nama itu berasal dari salah satu judul lagu yang biasa ia nyanyikan. Karir penyanyi juga membuka peluang baginya untuk berinteraksi dengan orang-orang kaya, salah satunya Etienne de Balsan, seorang pengusaha tekstil. Chanel memutuskan untuk bergabung dengan Arthur Boyd Couple yang lebih kaya. Balsan membiayai usaha model pertamanya dan mendirikan House of Chanel pada tahun 1909 sebagai pabrik topik wanita. Namun, kerjasama antara Balsan dan Chanel tidak berlangsung lama. Chanel lalu membuka toko pertamanya di Paris Rock Ambon pada 1910. Bisnisnya terus berkembang sehingga ia membuka cabang di beberapa daerah. Setelah membuka beberapa cabang, Chanel mulai mengembangkan bisnis ke bidang busana. Kesuksesannya dalam bidang fashion diawali dengan sebuah gaun yang didesain dari jersey tua yang menyita perhatian masyarakat. Busana yang dirancang Chanel memiliki ciri khas tersendiri yang sangat digemari oleh kaum wanita. Dia selalu membuat busana yang sederhana namun tetap elegan dan tidak membatasi gerakan tubuh. Busana karya Coco Chanel dipakai dalam suasana formal maupun non-formal. Sekitar tahun 1935, Coco Chanel telah berhasil mendirikan 5 butik dan mempekerjakan sekitar 4.000 pekerja. Namun, depresi ekonomi internasional memiliki dampak negatif yang besar pada perusahaan. Semuanya berubah menjadi lebih buruk dengan dimulainya Perang Dunia Kedua pada tahun 1939. Chanel terpaksa menutup seluruh tokonya dan memecat seluruh karyawannya. Setelah perang berakhir, Coco Chanel meninggalkan Paris dan pindah ke Swiss untuk sementara waktu. Pada tahun 1994, di usia 71 tahun, Coco Chanel kembali ke Perancis setelah 8 tahun berada di Swiss. Dia menemukan bahwa perancang hebat lainnya seperti Christian Dior telah mengambil alih industri mode darinya dan telah membuat orang-orang terpesona dengan tampilan baru miliknya. Untuk mengambil kembali dominasinya dan bersaing secara efektif dengan Christian Dior, Chanel membuat perjanjian pembiayaan dengan Wertheimer untuk mendapatkan modal yang cukup. Kerjasama ini secara efektif menjadikannya mitra dan memberinya hak untuk semua produk Chanel di masa depan. Hal ini menempatkan Chanel kembali dalam persaingan sebagai pelopor dalam industri fashion. Chanel memperkenalkan sederet aksesoris untuk melengkapi koleksi sebelumnya. Dia kemudian bekerja sama dengan Robert untuk menciptakan perhiasan kalung mutiara beruntai panjang. Merek ini juga memperkenalkan lini produk ikoniknya yaitu tas tangan Chanel 255. Dia menyebutnya Chanel 255 karena diluncurkan pada Februari tahun 1955. Tas ini memiliki tali memanjang berwarna emas. Hingga hari ini, tas Chanel 255 masih tetap populer dan merupakan salah satu tas yang paling banyak ditiru dunia. Chanel terus menciptakan desain baru dengan memperkenalkan setelan wanita dalam desain rajutan baru. Pengagum terkenal datang dari ibu negara Amerika Serikat yaitu Jackie Kennedy, lalu klien terkenal lainnya adalah Marilyn Monroe, artis sekaligus penyanyi. Hubungan dengan orang kaya dan terkenal berhasil memperkuat reputasi Chanel sebagai merek mewah pada tahun 1971. Gabriel Coco Chanel meninggal pada usia 87 tahun.
Selama pemakamannya, banyak pelayat mengenakan setelan Chanel sebagai penghormatan atas warisan Coco Chanel. Setelah kepergiannya, asistennya mengambil alih menjalankan rumah mode di bawah kepemimpinan mitra bisnis Chanel yaitu Worth May. Sayangnya, ia tidak tahu banyak tentang fashion dan mengabaikan perusahaan. Periode ini ditandai dengan stagnasi gaya Chanel dan penurunan penjualan produk. Serangkaian desainer yang berbeda pernah memimpin rumah mode Chanel sebelum akhirnya Karl Lagerfeld diangkat sebagai direktur artistik untuk semua mode Chanel pada tahun 1983. Dengan direktur kreatif baru dan lini produk yang sukses, Chanel bangkit kembali dan mulai berkembang. Perusahaan ini sekarang memiliki jaringan lokasi global dengan lebih dari 310 butik di seluruh dunia dan juga toko online. Jatuh bangun Coco Chanel dalam memulai bisnisnya tentu menjadi inspirasi bagi banyak orang. Tapi tentunya, Karl Lagerfeld dalam menghidupkan kembali rumah mode ini menjadi sejarah tersendiri bagi merek ini. Terima kasih telah menyaksikan video kami.